호키 사람단은 사실 왔던 것은 23세 아시안컵을 대비한 Bocoran line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong geser Justin Hubner. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Bocoran line-up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong geser Justin Hubner. Bocoran susunan pemain Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting antara Timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat krusial karena kemenangan akan memastikan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jika kalah atau seri, Timnas Indonesia harus menunggu hasil pertandingan Irak versus Vietnam untuk mengetahui nasib mereka selanjutnya. Namun, berharap pada hasil pertandingan lain bukanlah pilihan yang bijak. Skuad asuhan Shin Tae-yong harus meraih kemenangan untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Untuk meraih kemenangan tersebut, Shin Tae-yong akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya, termasuk dua pemain yang sebelumnya absen melawan Irak, yaitu Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Jay Itzes absen saat melawan Irak karena baru tiba di Indonesia pada Rabu, 5 Juni 2024 malam WIB, sementara Kelvin Verdong baru memegang paspor Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024 malam WIB dan baru tersedia untuk laga melawan Filipina. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang ada, mampukah Timnas Indonesia mengalahkan Filipina? Ayo teman-teman berikan prediksi kalian. Kira-kira berapa skor Timnas Indonesia versus Filipina? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Jika Indonesia mampu mengalahkan Filipina, Timnas Indonesia otomatis akan lolos ke babak selanjutnya dan yang tak kalah penting adalah Timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Untuk itu mari kita dukung abis teman-teman. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam pertandingan ini, Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Fernando Ari akan dipercaya sebagai penjaga gawang. 3 bek sejajar yang akan dimainkan adalah Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Asnawi Mangkualam akan bertugas sebagai wingback kanan dan Nathan Choeaon di sisi kiri. Di posisi gelandang sentral akan ditempati oleh Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Untuk lini depan, Yakob Sayuri akan bermain sebagai winger kanan, Rafael Struijk di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia dan menarik untuk melihat hasil yang akan mereka raih melawan Filipina. Kita buka-bukaan teman-teman. Semua terkejut. Ternyata selama ini PSSI salah langkah dan lakukan kesalahan fatal. Mantan Exco PSSI ungkap kasus Martin Paes pernah terjadi pada Jordi Amat. Pertanyaannya, kenapa PSSI tak lakukan ini pada FIFA? Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi jika melihat pernyataan federasi, dia bermain pada November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hassani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya bermain pada Maret.
Tetapi karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumen, tambah Hassani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut ditunda. Penundaan ini juga berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada pemain timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu berlaku untuk pemain U21, jelas Hassani Abdul Ghani. Saat itu, tim legal PSSI tidak mengajukan tuntutan ke CAS, tetapi lebih dahulu menghubungi tim legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya ke FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November dan ada kesalahan baca aturan. Itu peraturan baru yang menyatakan pemain U21 tidak bisa pindah federasi, ujar Hassani. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini, mengingat dari dulu kasus Martin Paes infonya sedang menunggu keputusan CAS terus. Sudah hampir 3 bulan update-nya nunggu sidang CAS melulu. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Di sisi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hassanul Abdul Ghani, mantan Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengungkapkan bahwa kasus Martin Paes juga pernah terjadi di Timnas Indonesia. Jordi Amat, pemain Timnas Indonesia, juga sempat dipertanyakan kepindahannya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini, PSSI tengah mengajukan banding ke CAS terkait kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk Timnas Belanda U22 pada November 2020. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Perdebatan tentang pemindahan federasi memang sering muncul mengingat banyak peluang pemain untuk pindah federasi, mulai dari pemain yang belum debut di Timnas U21 dan senior hingga yang tidak bisa pindah federasi jika memiliki 2 paspor. Martin Paes hanya memegang 1 paspor, Belanda, jadi masih ada kemungkinan, tambah Hassani. Sayangnya, Hassani tidak mengerti mengapa kasus Martin Paes harus diajukan ke CAS. Mengapa tidak langsung berbicara dengan tim legal FIFA, seperti yang kami lakukan saat kasus Jordi Amat, tanya Hassani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hassani, target PSSI untuk mendapatkan 2x11 pemain senior adalah langkah yang tepat. Untuk kita, kedalaman skuad yang bagus akan membuat tim semakin kuat. Jika ada yang kena kartu merah atau cedera, kita punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Ketua Umum PSSI, kita harus punya 2x11 pemain dengan level yang sama, tutup Hassani. PSSI sudah siapkan bonus untuk pemain Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan akan ada bonus untuk para pemain Timnas Indonesia setelah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia memerlukan tambahan 3 poin untuk memastikan kelolosan. Namun, lawan kali ini, Filipina, tidak bisa dianggap remeh. Filipina memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan Vietnam meskipun akhirnya kalah. Selain itu, kekalahan dari Irak cukup memukul para pemain Indonesia karena mereka kebobolan akibat kesalahan sendiri. Shin Taeyong tentunya akan meracik tim terbaiknya demi mengamankan kemenangan. Sumarji menjelaskan, PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh para pemain. Termasuk ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa melaju ke putaran ketiga sesuai target awal. Diharapkan langkah ini akan memotivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Soal bonus memang semua sudah diatur. Jika kita lolos ke putaran ketiga, sudah ada bonusnya, kata Sumarji, Minggu, 9 Juni 2024. Sumarji, yang juga menjabat sebagai Exco PSSI, menambahkan bahwa bonus bahkan sudah disiapkan untuk para pemain jika lolos ke putaran berikutnya. Menurutnya, masalah ini sudah diperhitungkan dengan baik dan dia berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi maksimal.
Begitu juga jika kita lolos ke putaran berikutnya. Semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, tegasnya. Mengenai laga melawan Filipina, Sumarji memastikan semua pemain dalam kondisi siap bertarung. Bahkan, Kelvin Verdong diproyeksikan bisa melakukan debut di laga tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong bisa memainkan semua pemainnya kecuali Jordi Amat yang harus absen karena kartu merah. Sampai saat ini kondisi semua pemain sangat baik. Tidak ada yang cedera, pungkasnya. Shin Tae-yong sakit flu dan batuk jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami flu dan batuk menjelang pertandingan melawan Filipina. Pertandingan ini merupakan laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa flu dan batuk yang dialaminya belum juga sembuh menjelang laga melawan Filipina. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap akan mendampingi tim nasional Indonesia dalam pertandingan yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa sakit yang dialaminya saat ini bukan disebabkan oleh stres memikirkan cara agar tim nasional Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Seperti diketahui, tim nasional Indonesia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim nasional Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Untuk melaju ke babak selanjutnya, tim nasional Indonesia wajib mengalahkan Filipina. Shin Tae-yong sebelumnya juga sempat mengalami sakit yang cukup parah menjelang laga tim nasional Indonesia melawan Irak pada pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024. Bahkan, Shin Tae-yong sempat dilarikan ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Saat ini sakitnya tidak terlalu parah, hanya flu sedikit berat. Selain itu, saya juga masih batuk, tapi tidak ada rasa stres, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024. Diketahui, Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain memiliki persiapan yang baik menjelang laga melawan Filipina. Mental bertanding para pemain tim nasional Indonesia sudah meningkat setelah mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. Para pemain persiapannya baik dan tidak ada masalah, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa dalam sepak bola ada kemenangan dan kekalahan. Apalagi tim nasional Indonesia tertinggal jauh dari Irak dalam peringkat FIFA. Perlu diketahui, tim nasional Indonesia berada di posisi ke-134 dan Irak di peringkat ke-58. Shin Tae-yong menilai bahwa selama pertandingan kemarin, anak-anak asuhnya sudah bermain dengan baik. Dari segi kemampuan sebenarnya tidak kalah jauh. Kami pun akan mencoba terus meningkatkan kemampuan. Jadi mohon dukungannya dari supporter tim nasional Indonesia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga sudah meminta kepada anak-anak asuhnya untuk tidak melakukan kesalahan individual seperti saat melawan Irak. Kala itu, Jordi Amat diganjar kartu merah dan Hernando Ari melakukan blunder. Untuk masalah pemain-pemain yang disebutkan sebelumnya, mereka juga sadar dan sedang mempersiapkan diri dengan baik, tutup Shin Tae-yong. Pelatih Filipina kirim perhatian ketiga pemain keturunan timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, memberikan perhatian khusus kepada tiga pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Tom Saintfiet, ketiga pemain tersebut memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Shane Patinama tampil dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2022. Ketiganya bermain hingga menit ke-65. Saya tidak bisa memberikan detailnya karena semua pemain berbahaya. Besok memang, timnas Indonesia tidak diperkuat Jordi Amat, kata Tom Saintfiet.
Tapi mereka punya wingback yang berbahaya, penyerang yang aktif bergerak, ditambah ada tekanan dari lini tengah yang baik, mereka kuat secara fisik, tentu karena adanya pemain keturunan. Dan tentu saja ada pemain berpengalaman seperti Tom Haye, serta Patinama dan Walsh yang berbahaya dari sayap, lanjut Saint-Fiat. Meskipun demikian, Saint-Fiat tidak akan mengesampingkan kualitas pemain timnas Indonesia lainnya. Jadi ini bukan hanya soal satu pemain saja, tutur pelatih asal Belgia itu. Ada banyak pemain yang harus kami waspadai dari Indonesia. Mereka semua punya kualitas yang bagus dalam menyerang, ujar Saint-Fiat. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia diprediksi akan mendominasi permainan sejak awal laga. Saya yakin besok mereka, timnas Indonesia, akan mencoba menyerang dalam 20 menit pertama dan berusaha mencetak gol, kata Saint-Fiat. Intinya, Indonesia adalah tim yang suka bermain menyerang. Mereka juga berbahaya dalam transisi, dan kadang-kadang pertahanannya juga kuat, sambung pelatih berusia 51 tahun itu. Saint-Fiat berjanji bahwa Filipina tidak akan membiarkan timnas Indonesia menyelesaikan pertandingan dengan mudah. Filipina yang sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini berada di posisi juru kunci klasemen grup F dengan 1 poin. Sementara itu, timnas Indonesia yang menempati posisi kedua telah mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Filipina untuk bisa mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Makanya kami akan melakukan yang terbaik, kami akan mencoba menciptakan peluang, ujar mantan pelatih Malta itu dalam sesi jumpa pers, Senin, 10 Juni 2024. Kalau kita melihat di atas kertas, komposisi tim Indonesia sangat kuat. Jadi kami sebagai tim harus berusaha bertahan dan mencegah mereka mencetak gol, ujar mantan pelatih Bangladesh itu. Marcelino Ferdinand ungkap beberapa sektor yang harus diperbaiki agar timnas Indonesia menang lawan Filipina. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa sektor pertahanan perlu diperbaiki menjelang pertandingan melawan Filipina agar bisa meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Pertandingan melawan tim berjuluk The Ascals ini akan menjadi penentu bagi tim Merah Putih. Pertandingan ini sangat krusial karena skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin melaju ke putaran ketiga. Laga ini penting bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Indonesia masih bisa digeser oleh Vietnam dari posisi kedua grup F dan gagal ke putaran ketiga jika kalah dari Filipina. Saat ini, Indonesia hanya unggul 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Jika Indonesia kalah dari Filipina dan Vietnam menang melawan Irak, maka Indonesia bisa gagal melaju ke putaran ketiga. Menjelang laga penting ini, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa persiapan tim dalam kondisi terbaik dan tidak ada masalah. Dia mengatakan bahwa tim telah mengasah taktik dan mengevaluasi pertandingan melawan Irak sebelumnya. Menurutnya, semua berjalan dengan baik dan para pemain sangat antusias menghadapi Filipina. Persiapan sangat baik, kita mengasah taktik dan evaluasi pertandingan lawan Irak, ujar Marcelino Ferdinand kepada media di Stadion Madia, Jakarta. Minggu, 9 Juni 2024. Semua berjalan baik, tampaknya anak-anak antusias untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Setelah evaluasi dari pertandingan melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, lalu, Marcelino menyatakan bahwa timnas Indonesia tampil cukup bagus meski kalah 0-2 dari Irak. Dia mengakui bahwa skuad Garuda tampil baik, namun kurang beruntung. Setelah evaluasi, menurutnya sektor pertahanan perlu diperbaiki. Hal ini karena timnas Indonesia kebobolan melawan Irak akibat kesalahan pemain sendiri. 2 gol Irak tercipta melalui penalti dan blunder kiper Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai kerjasama di lini belakang perlu diperbaiki agar Indonesia bisa menang melawan Filipina. Kita tampil tidak buruk, kita tampil baik, kata Marcelino. Mungkin ada faktor kurang beruntung dan kita harus evaluasi kerja sama tim di lini belakang, jelasnya.
Menjelang laga melawan Filipina, Marcelino menyatakan bahwa skuad Garuda sudah menonton dan menganalisis permainan Filipina. Dia mengakui bahwa tim Merah Putih sudah siap mengempur pertahanan Filipina untuk meraih kemenangan. Marcelino mengatakan bahwa suasana ruang ganti setelah kalah dari Irak memang kecewa, tetapi mereka tidak ingin berlarut-larut. Oleh karena itu, dia menargetkan kemenangan melawan Filipina. Kita menonton pertandingan Filipina lawan Vietnam dan menganalisis setiap posisi, setiap peran pemain, tuturnya. Kondisi ruang ganti kecewa secara individu. Tapi kami tidak boleh berlarut-larut. Untuk itu, kami siap menghadapi laga selanjutnya, pungkasnya. Sudah pelajari permainan Filipina? Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia tak khawatir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah melakukan analisis mendalam terhadap gaya permainan tim Filipina. Skuad Garuda bertekad untuk meraih kemenangan dalam pertandingan yang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Melihat posisi di klasemen grup F, Filipina sudah dipastikan tidak akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penampilan tim berjuluk The Askal saat menghadapi Vietnam menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, Rizky Ridho dan rekan-rekannya siap memberikan performa terbaik mereka dalam pertandingan nanti. Shin Tae-yong menyatakan bahwa dirinya telah mempelajari secara menyeluruh gaya permainan Filipina, terutama dari pertandingan melawan Vietnam beberapa waktu yang lalu. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun strategi terbaik untuk pertandingan. Segala persiapan telah dilakukan dengan maksimal oleh tim.